Tahun bikin-bikin pagi-pagi, ketemuan lagi ya sama saya Kiki. Hati yang tentram, tercurah buat semua teman-teman sahabat koleksi Kiki dimanapun berada ya. Jadi pas nanti lebaran kita jadi lebih semangat menyambutnya. Nah, kira-kira outfit lebaran kakak selebgram itu mungkin seperti ini ya. Pakai pasmina, terus pakai apa namanya, kalung yang gini. Oh ya, pakai gelang juga. Nah, ini akan jadi tips buat teman-teman yang bakalan lebaran bersama keluarga. Hitung-hitung sekalian promosi ya guys sih. Kalau ada kelebihan rezeki bisa sambil berbagi juga buat saudara-saudaranya. Misalnya bikinin anting jilbab, bikinin kalung ya. Wah, selamat pagi Bu Ati, Mbak Ari, Mbak Ruli, Mbak Nancy, Mbak Lili, Mbak Rini, Mbak Amai Riza. Nama manggilnya apa ya? Mbak Nova. Oh, Mbak Nova sudah mudik ternyata ya. Semoga lancar ya Mbak perjalanannya ya. Mbak Ayu, Mbak Ati, selamat pagi ya. Nah, ini kalung ini ada paket bahannya ya. Terus tahu nggak sih guys, kemarin itu Bu Ati di Semarang ya, beli paket bahan ini 7 apa 8, terus bikin bareng-bareng sama temen-temennya ya Bu Ati ya. Seru banget dikirimin fotonya, karena di foto itu teman-temannya Bu Ati yang sudah berhasil bikin kalung, pakai kalungnya kembar rame-rame gitu. Aduh, keren deh ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin sempat ya dikirim ya, tapi kalau mau ada di deskripsi ini, terus kayaknya libur panjang ini aku mau bikin kalung yang banyak atau bikin sama saudara, bisa beli di koleksi Kiki bahan-bahannya. Kita masih buka hari ini, tapi besok udah libur ya. Nah, nanti pas liburan bisa dirangkai. Karena yang lucu ya, ini kalung bunganya itu ada yang warna hitam. Biasanya kan nggak ada ya manik-manik warna hitam. Iya, jadi ini tuh hitam putih guys. Sumpah lucu banget. Ini manik-maniknya jarang ada, tapi khusus paketan bahan yang ini dia ada yang warna hitam putih. Aku tunjukin ya. Aku mau pamer. Mbak pengen beli tapi lagi nggak bisa dikirim. Nggak apa-apa, nanti kita kirim setelah lebaran juga boleh ya. Book aja lah sama Mbak admin, mumpung bunganya ada warna hitam putih, karena it's so cool guys. Wah, ternyata banyak ya yang lagi lebaran, libur lebaran ini mau kasih kado ke saudara-saudara barang buatannya sendiri. Ini ada siapa nih? Mbak Lismanika, Mbak Miarus, kalung, gelang, anting, bros, belt, rencana mau aku pakai semua Mbak pas lebaran nanti. Kira-kira yang ketemu aku pada takut nggak ya Mbak? Lihat aksesorisnya banyak banget. Enggak lah Mbak, lihat aja yang di TikTok Shop itu waktu pada live sale ya. Brosnya dipakai dari sini sampai bawah sini. Terlihat sangat meriah sih ya gitu. Ya, tapi siapa tahu kan Mbak ya, agak-agak butuh keberanian. Tapi ya kalau memang menghasilkan cuan, kenapa enggak? Halo Mbak Nisa nih, katanya Mbak, alhamdulillah kalung hasil bikin-bikin pagi-pagi aku laku 2 Mbak di TikTok. Wah, keren Mbak Nisa ya. Saya sendiri belum punya TikTok Shop dan baru belajar banget gimana cara pakai. Sudah bikin sih, sudah ada approve buat TikTok Shop, tapi nggak tahu cara masuk ke dashboardnya gitu. Jadi udahlah, punya dulu, nanti dibikinnya kapan-kapan ya. Selamat lebaran juga buat Mbak Ruli. Mohon maaf lahir dan batin ya Mbak. Mudah-mudahan hari kita semua bisa kembali ke fitri ya. Jadi mulai dari nol lagi gitu. Ini ngomong terus nih sampai lupa mau bikin pagi-pagi. Materi hari ini insya Allah gampang banget guys. Kita akan bikin teret ring hijab dari mutiara air tawar. Tapi bikin dari mutiara air tawar ini gampang susah. Kenapa gampangnya? Ya karena bahannya mutiara air tawar aja ya nggak sih. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak saya suka nyimpen satu manik-manik yang sama di box ini tuh, satu tempat ini akan ada isi mutiara air tawar semua. Jadi kita kalau pergi-pergi atau bikin nggak usah bawa banyak tempat atau kompartemennya tuh macam-macam ya. Tapi cukup bawa satu aja udah isi aneka mutiara tawar. Problemnya adalah mutiara tawar tuh kebanyakan ya warnanya putih aja ya. Mungkin agak-agak ada krem-kremnya dikit.
makasih ya mbak. Atau agak-agak ada ungu-ungunya dikit gitu ya, tapi mostly semuanya warnanya putih. Dan itu kadang-kadang bikin rangkaian brosnya jadi boring ya, boring, gaya, atau kayak plain banget gitu semuanya putih. Nah kali ini saya bakalan sharing ke teman-teman gimana tipsnya bikin aneka warna putih ini nggak kelihatan putih banget gitu ya. Caranya dengan apa? Dengan menambahkan aneka topi di rangkaian mutiara tawar. Nih teman-teman bisa beli di Mbak Admin koleksi Kiki, harganya cuma 5.000 dapat satu bungkus. Dan modelnya itu ada macem-macem guys ya. Nih ada yang model kayak gini atau ada model kayak gini gitu ya. Nah ini kalau ditambahkan di kelopak bunga akan kelihatan jadi beda. Jadi rangkaiannya itu kelihatan lebih mewah dan nggak terlalu putih-putih banget ya. Terus selain topi yang besi, yang tebal, kita juga punya topi yang bahannya ringan gini. Nah ini juga bisa diaplikasikan di rangkaian dari mutiara air tawar. Atau kalau misalnya teman-teman punya rangkaian kristal yang satu warna aja gitu ya, tapi nggak pengen kelihatan cuman plain aja gitu. Nah ini tips di tutorial bikin-bikin pagi-pagi hari ini bisa diterapkan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah yang pertama harus disiapin tak lain dan tak bukan adalah mau lihat nggak vas bunga buat lebaran saya. Teret. Lucu ya iya, jadi ini roll-rollannya tali. Dicublesin bunga guys, estetik loh ya. Tuh gimana bisa untuk menghias hari lebaran. Jadi teman-teman yang di rumah banyak sisa-sisa barang ya, jangan langsung dibuang guys. Bisa bermanfaat untuk macam-macam. Oke, kita ambil sekarang kawat super. Jadi kawat ini adalah kawat yang khusus dipakai di aneka rangkaian bros koleksi Kiki. Kawat bros itu sebenarnya macam-macam ya di pasaran, dan mostly seringnya tuh nggak ada mereknya gitu. Jadi kadang-kadang sama-sama kawat bros, tapi pas dipakai agak beda di tangan ya. Nah ada kawat yang baru dipelintir 3 kali udah patah. Ada kawat yang pas dipelintir tuh sakit banget gitu. Ada kawat yang tebel sehingga di tangan tuh merah banget dan keras ya, karena saking kerasnya jadi merah. Judulnya sih 0,4 tapi ya ampun keras banget. Nah menurut saya kawat super atau kawatnya koleksi Kiki ini adalah kawat yang paling friendly lah buat di tangan, karena selain bikin rangkaiannya rapi, dia juga cukup kuat kalau dipelintirnya banyak. Nah kita potong kawatnya satu tarikan tangan ya teman-teman. Satu tarikan tangan tuh berapa sih? Teret gini guys. Nah, ya. Oke, ini satu tarikan tangan. Kenapa dipotongnya satu tarikan tangan? Karena kalau lebih dari satu itu biasanya bakalan buletisasi atau cepat keriting gitu kawatnya. Karena apa? Terlalu panjang ya. Nah lalu kawat yang kurang lebih 1 meter ini kita potong, salah ding, kita lipat jadi 2. Setelah di tengah-tengahnya kita kasih mutiara air tawar. Nah mutiara tawarnya bebas ya, tapi saran saya sebaiknya pakai di atas 12 mm ke atas. Karena kalau di bawahnya 12 mm biasanya akan lebih lama selesainya, sebab kan mutiaranya kecil-kecil ya. Nah terus ini jepit ujungnya, kasih jeda sekitar 1 cm, lalu kita pelintir kayak gini. Ini teman-teman bisa lihat ya, kalau pakai kawat super pelintirannya tuh benar-benar rapi dan lurus, jadi kecil banget. Nah kemudian kalau sudah kayak gini kita akan tambahkan dengan bunga. Nah saya pakai bunganya sengaja warna putih juga supaya lebih kuat gitu ya kesan anggun mewah mempesonanya cie. Cuman problemnya kalau bunga putih ini dikasih langsung mutiara yang putih juga, dia nggak kelihatan guys. Nih misalnya ya, bunga putih kasih mutiara putih. Nih pas dipakai dia terlalu nggak kelihatan gitu loh, ya kan? Nah terus gimana dong caranya supaya dia kelihatan berbeza?
Kita ambil topi ya. Kalau bisa topinya ini pakai yang lebih lebar dan lebih besar daripada mutiara tawar yang akan kita letakkan di tengah. Jadi nanti masukkan dulu bunga, lanjutkan dengan topi ya. Topinya ini yang jenis berat. Lalu kita ambil mutiara air tawar yang kecil. Nah ini ya, bismillah. Nah bener tuh. Jadi cuman kecil aja sih aksen goldnya ya, bunganya. Tapi teman-teman bisa perhatikan ya, hanya dengan sentuhan kecil seperti ini, akrilik yang umumnya sebungkus 10.000 dapat banyak banget, alias murah, bisa langsung seketika tampak mewah, cetar, mempesona. Nih biar semakin kelihatan mahal, jangan lupa ya kawatnya diatur supaya dari atas tuh nggak kelihatan, alias dia rapih. Nih teman-teman bisa lihat ya, ini kawatnya akan terlihat tapi dari sisi samping. Dari depan dia nggak kelihatan sama sekali. Ini sentuhan yang kecil aja sebenarnya ya, cuma benar-benar bisa mengubah tampilan rangkaian bros yang kita buat. Nah bagian belakangnya seperti apa sih? Bagian belakangnya akan terlihat seperti ini ya. Tuh garis yang lurus tadi yang kita pelintir. Nah sekarang ini masih terbuka dua. Di sini kita akan jepit menggunakan tang jepit. Lalu kita putar. Iya sih ya Mbak Ting Ting. Topinya harganya 5.000 cuma dapat selusin. Jadi ya per buahnya hampir-hampir 500 rupiah gitu ya. Jadi ya kalau satu sih mungkin nggak berasa ya. Tapi kalau banyak ya terasa juga. Nggak apa-apa guys. Ini hanya dengan ditambahin topi, orang tuh kalau bayar lebih mahal dia lebih ikhlas karena aura mahalnya lebih terasa. Yeah. Nah kemudian ini bagian belakangnya ya, seperti ini. 1, 2 ya udah kelihatan. Lalu kita tambahkan lagi dengan mutiara air tawar di sisi sebelah sini. Oke. Lalu kita lipat dan jepit di belakang sini guys, jepit, lalu kita putar. Deh minta tolong deh dibantuin, ada bapak Grab, sebentar ya pak. Nah, terus kita putar ya, teret, kelihatan guys. Sini kita tarik ke sini. Nah, jadi nanti dia kayak gini. Nah, kalau teman-teman punya mutiara-mutiara yang warnanya beda, agak krem, agak ungu gitu ya. Nah, baru bisa dipost. Ini putar lagi, jepit di belakangnya bunga ya. Tahan, lalu diputar. Diputar. Dung, 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 dung. Nah, dia jadi kayak gini. Iya Mbak Ida. Ini hari terakhir toko kita buka ya. Besok toko kita sudah holiday. Ini sini. Terus dilipat lagi. Jepit di belakangnya bunga, lalu diputer. Halo, selamat pagi guys. Mbak, aku kira nggak ada bikin-bikin pagi-pagi. Ada sih, cuman bahannya seadanya ya. Karena udah dibersihkan kan tokonya, supaya siap menerima saudara dan tamu-tamu yang hadir ke koleksi Kiki, biar kelihatan agak bersih lah ya. Cuman kalau manik-manik yang lain jadi sudah nggak ada. Nih kita taruh lagi ya di atas ini, terus dilipat ke bawah. Terus diputar. Halo, selamat pagi Mbak Yuri. Set. Nih ya guys. Tuh, ini 2 di atas. Oh, bawahnya kurang 1 lagi. Kita tambahin lagi ya. Kita kasih warna agak beda biar nampak berbeda. Nih kalau mau lihat ya, ini dijepit atau ditahan di bawahnya bunga supaya pas dipelintir dia terasa terasa. Ini nanti bagian belakangnya seperti ini ya.
bagian depannya. Teret. Wow, dia terlihat bagus. Bukan begitu guys? Nah, ini tinggal kita kasih peniti dan jadilah dia peniti dagu buat lebaran. Oh, jangan-jangan kita bikin yang ini ya sekarang. Ya, jadi gampang banget ya. Nah, cuman kan ini warnanya putih semua ya nggak sih? Kayak aduh biasa aja ya, nggak kok kurang-kurang wow gitu. Oke, kita tambahkan keuwawannya guys. Ini dia topinya warna gold besar. Bismillah. Oke, mau. Ini kita masukkan dia di sini. Nah, lalu kita tambahkan dengan mutiara air tawar. Nah, ini kadang-kadang ada mutiara air tawar yang cuttingnya nggak rapi ya. Kalau beli yang grade-nya agak biasa aja. Tapi nggak apa-apa lah ya, sebiasa-biasanya grade mutiara air tawarnya. Tetap aja ini mutiara air tawar guys. Berbeda kilaunya dan harganya memang lebih mahal ya. Nah, terus kita kasih nih topi. Bayangin nih, hanya dengan sentuhan satu buah topi, langsung aura kemewahan itu terasa sangat kuat ya nggak sih? Lalu kita lipat lagi, tahan di belakangnya bunga, set set set. Kawatnya itu akan ada melintang ya di antara topi dan mutiara tawar. Tapi kawatnya kita ke belakangin supaya dari depan dia tampak mulus, cetar mempesona. Gimana? Oke kan? Nah, terus kita tambahin satu lagi di sisi yang lain. Jadi ya, Mbak, apa harus dipakein topi warna gold? Kalau saya lebih suka silver, boleh nggak? Boleh ya. Teman-teman bisa di koleksi Kiki kita punya silver sama gold kok. Ininya apa? Topi-topiannya ini. Cuman kebetulan karena saya hari ini tuh pakai kawatnya warna gold, ya udahlah topinya gold aja kan. Jadi biar lebih senada gitu. Terus ini jepit lagi di belakang dan kita putar lagi. Aduh ya ampun, gimana nih udah mau selesai ya. Padahal kan bikin pagi sejam. Tenang, tenang. Kita tambahkan lagi sama. Oke, set. Oke. Udah diputar lagi. Nah, ini kenapa sih kok harus ditutup rapat, Mbak? Kalau misalnya saya mau gaya juntai langsung buahnya, nggak usah mutiara mepet-mepet, boleh nggak? Boleh ya. Jadi mutiara air tawarnya ini dibuat sangat mepet mengelilingi bunga. Tak lain dan tak bukan karena ya saya pengen model gitu aja sih. Gak ada alasan apa-apa ya. Jadi kalau teman-teman lebih suka posisi yang jarang-jarang, kayak lebih jauh-jauh gitu, boleh. Nah, ini dikasih di sini. Nah, ini sebenarnya kalau cuman gini tok juga sudah bisa ya. Jadi ini kita taruh di ring, ini sudah ketutup. Nah, ini kasih ring, kasih kawat, dia sudah selesai. Dia bisa dijual. Tapi kalau misalnya pengen yang lebih besar atau mewah, kita kasih lagi. Mbak Kiki, toko koleksi Kiki bukanya tanggal berapa? Tanggal 26 Mbak. Insya Allah kita sudah mulai jualan lagi ya. Jadi 25 sudah boleh melayangkan SMS orderan untuk kita kirimkan di tanggal 26. Mbak Kiki kalau bikin rangkaian itu jadi banyak bisa nggak nanti disambung-sambung? Bisa Mbak, nanti saya bantu ya. Nah ini kan, ini mungkin pertanyaan seperti ini ya. Ini kan terdiri dari rangkaian-rangkaian kecil yang disambung jadi panjang. Dia kok panjang buang itu gitu, dia nanti bisa jadi kalung yang kayak choker gitu ya. Sebentar kita bikin satu persatu ya guys. Cara nyambungnya kan yang masih menjadi misteri ya. Gimana cara nyambung bunga-bunga itu supaya dia tetap kokoh? Karena kadang-kadang pas awal-awalnya kokoh ya, pas bagian nyambung mulai deh dia
uglik atau kayak goyang gitu rangkaiannya. Mbak, kalau belanja via Shopee masih bisa nggak? Sama guys, di Shopee juga sudah libur ya. Ini karena sebenarnya itu sih jasa kirimnya ya yang kasihan kalau misalnya nggak kita close terus masih ada orderan masuk. Nah nanti pas mas-mas kurirnya nggak ngambil itu nanti jadi susah ya. Gitulah. Nah kalau misalnya datang ke rumah Mbak Kiki bisa nggak? Bisa sampai hari ini. Mulai besok sampai tanggal 26 sudah nggak bisa ya. Kita juga ya sebenarnya tokonya masih ada di Rumput Asri itu sih. Dan rumah saya juga ya. Tapi ya itu loh guys, sudah diberes-beresin itu loh guys. Apa namanya? Susunan barang-barangnya. Jadi kan rumah kita tuh padat sekali ya sama dagangan. Kalau nggak diberesin, saat nanti ada tamu, niscaya tamunya nggak kebagian tempat duduk karena banyak kardus-kardus di sana dan di sini. Tapi kalau misalnya, jadi kalau mau beli-beli nanti insya Allah tanggal 26 akan kita bantu lagi ya. Mbak, kalau mutiaranya kita susun di sarangan terus digabung jadi ring hijab bisa nggak Mbak? Mendingan teman-teman beli ringnya, beli gagang hijab ringnya itu yang sudah ada sarangannya Mbak. Jadi kayak tempat cincin gini, nanti coba ya lihat sarangan koleksi Kiki hashtagnya itu kita punya tempat cincin yang di atasnya itu udah kayak bros gitu, sehingga nanti Mbak bisa langsung rangkai di atas tatakannya saringan yang di atas cincin ya. Kalau pertanyaannya Mbak, kalau kita bikin di atas saringan terus saringannya dipasang di ring, bisa nggak? Secara teori sebenarnya bisa-bisa aja ya, tapi kenapa kok kayak ribet banget gitu Mbak? Kayak ya kalau nggak perlu pakai sarangan ya udah nggak usah dipasang sarangannya ya kan, toh bisa dirangkai tanpa sarangan juga gitu. Nah kalau misalnya targetnya adalah pengen rapi Mbak, karena kalau pakai sarangan kan ruwetnya kawat bisa ketutup. Sebenarnya kalau kita tahu tekniknya ya, keruwetan kawat ini di balik ini juga ketutup kok nanti. Maaf. Nih teman-teman lihat deh, ini ringnya, tuh kawatnya, tuh kan nggak terlalu kelihatan. Kalau dikasih sarangan lagi, masalahnya sarangan itu kan bahannya dari stainless ya. Artinya kalau dipasangkan di ring yang dari kawat aluminium, potensi sarangannya besetin enamel kawat aluminiumnya itu besar. Sehingga kalau nanti sudah keseringan dipakai, kan ringnya itu kadang naik turun gitu ya. Kayak baju naik turun deh. Nah itu nanti ringnya akan besetin si kawat. Lama-lama kawatnya itu akan ngelupas karena tergores ya. Jadi kalau suka ditanyain Mbak, kalau pakai ring ini nanti karatan nggak ya dalam waktu lama? Ring ini adalah kawat ini adalah kawat khusus untuk aksesoris, sehingga permukaan kawatnya sudah dilapis sama enamel atau semacam lapisan cat pewarna ya. Makanya kawat-kawat aluminium itu hadir dalam beragam pilihan warna. Ada yang gold, silver, emas bakar, hijau, pink, biru, itu ada semua, banyak banget. Nah cuma karena dia enamel pelapis, kalau dia keberet-beret dia akan kelupas gitu warna goldnya. Kita coba ya guys ya, kita beret-beretin. Ini tang potong, ujungnya tuh wajem, terus kita beret-beretin lah kawatnya. Bismillah. Nah nih kalau teman-teman lihat, ini ada bagian yang putih ya. Ini adalah kawat yang kebeset, jadi enamelnya sudah terkelupas. Nah jadi kalau ditanya apakah bisa karatan atau enggak, karatan yang permukaannya kayak berpasir itu enggak ya. Jadi selama ada enamelnya, ada lapisannya, dia akan terhindar dari terjadinya tayangan atau teroksidasi. Jadi memang aman. Lain kalau teman-teman memang pakai kawatnya itu bukan kawat khusus aksesoris, nah potensi terjadinya tayangan, karatan,
berubah warna, itu jadi besar. Kuncinya ada di bagaimana mengedukasi calon pelanggan kita tentang cara makainya, supaya yang memang awam atau nggak tahu itu bisa lebih kebayang ya. Iya, yang baru lihat tayangan itu bahasa kita banget ya. Mbak Kiki, kenapa tangannya keriput habis bikin kue, Mbak? Oke, ini mungkin juga filter tangan nggak aktif ya. Jadi tuh lihat tuh, tangannya lihat sangat kelihatan berusia sekali ya. Padahal dari wajahnya kan kayak teenagers, sok-sok teenagers. Oke guys, nah ini kalau sudah jadi kurang lebih rangkaian segini sih ya. Cuma dikasih topi kecil tung gitu ya, langsung kelihatan sangat mewah. Dijual 25.000 karena biarpun kecil aura mahalnya sangat terasa kuat ya. Jadi kalau teman-teman males bikin itu bisa langsung beli aja di koleksi Kiki. Oh iya, saya belum kasih tahu ya gimana Mbak Kiki cara bikin ringnya. Oke bos, potong 1,5 mm kawat aluminium. Ya, jadi ini tebalnya 1,5 ya. Terus panjangnya 35 cm. Mbak, gimana cara ngerawat kawat rangkai supaya nggak berkarat atau warnanya nggak berubah? Saran saya tempatkan di tempat kedap udara ya Mbak. Bisa pakai lock and lock, tupperware gitu ya. Atau ya yang paling gampang aja dibungkus plastik bening gitu ya. Nah, nih bener ya Mbak Ruli, muka sih yang lady, tangannya eksekutif pengusaha kapal. Ya lo guys, parah banget, di mana-mana kapalan tuh, lihat sampai belendung ya tangannya ya, belendung. Itu bukan karena ada memiliki ini ya tangan yang berbeda. Emang belendung ini terbentuk karena jam terbang membuat bros yang terlalu tinggi. Oke, teman-teman bisa bikin pakai namanya mandrel ya. Jadi kalau mandrel itu ukurannya dari kecil sampai besar, atau tongkat untuk nyetak cincin ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai apa namanya, nggak punya, pakai aja lipstick kita yang bulat atau spidol, itu juga bisa. Terus kita puterin deh di sini sebanyak 4 kali ya. 3 kali juga sebenarnya udah bisa sih, tapi saya lebih suka 4 karena kalau 4 itu pas dipakai nggak terlalu mudah melorot. Nanti saya kasih tahu ya bedanya ring yang dibuatnya cuman sekali sama yang 4 kali itu melorotnya kayak gimana. Baik Mbak Puri, Mbak Kiki, aku pengen dikasih tahu ide buat packing ring hijab dong. Habis ini ya saya kasih tahu ya. Bismillah. Nah ini kemudian kawatnya kan nanti ada 2 ya, satu dibawa ke kanan, satu dibawa ke kiri atau di atas, ke atas dan ke bawah, lalu dililitkan ke dalam lingkaran ringnya ya. Nah ini kalau teman-teman tangannya masih halus, jangan pakai tangan gini, cari bantuan berupa tang ya. Nah kayak gini bisa tang yang lebih tipis atau permukaannya itu halus. Langsung di sini dijepit, langsung ditahan kayak gini ya. Nah kemudian lakukan langkah yang sama dengan sisi yang satunya. Oke. Ini gini, terus kita lipat. Nah ini nanti teman-teman harus sambil diperhatikan ya, bahwa ini ujung tajam ini jangan ada di bawah ya, nggak boleh ada di bawah kayak gini. Kalau dia ada di bawah, naikkan ke atas. Terus pas sudah di atas, nah pas dia di atasnya ring, kita pakai oh ini dia, pakai tang puter, lalu ini dibuat loop ya, dilingkarin gitu. Nah dia masukkan ke dalam loopnya, lalu ditaruh di bagian atas, lalu kita tekan ya.
ya. Kalau misalnya dia sudah di atas gini, ini juga bisa kita buat melingkar. Nah, baru teman-teman raba ya. Tuh, raba. Ada yang tajam nggak ya? Nah, terutama bagian dalam ya, diraba lagi supaya apa? Kalau dia dipakai di kerudung nggak ada yang nyandet di kerudungnya. Nah, biasanya saya akan bikin agak banyakan gini loh guys. Ring gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau rangkaiannya sudah jadi bisa cepet dipasangnya. Ini langsung kita taruh. Nah, ini kan ada kawat sisa ya, yang biasanya dipasang di peniti. Jadi benar, bros ini bisa juga dipasang di atas peniti kalau teman-teman mau. Nah, terus kita lilitkan kawatnya mengikuti ring. Jadi dari atas ke bawah sambil disisipkan ke tengah-tengah ringnya. Tuh. Nah, ini harus pakai bantuan tang ya, supaya apa? Supaya kuat dan tidak ada rongga pada saat melilit kawat. Karena saat ada rongganya, dia akan masih bergerak-gerak atau masih uglik-uglik. Tapi kalau benar-benar ditariknya kenceng gitu ya, nah ini niscaya ring hijabnya akan kokoh, cetar membahana guys. Tuh. Dililitkannya berapa kali? Bebas ya, sampai kawatnya habis aja sih kalau saya, daripada harus buang kawat. Nah, seumpama kawatnya udah kecil gini alias pendek, sembunyikannya di bawah bunga. Jadi tidak ada bagian tajam atau ujung-ujung kawat ini yang diletakkan di bawah ring. Bawah ring harus mulus dari potongan-potongan ujung-ujung kawat. Supaya apa? Supaya dia nggak melukai kain yang dipakai pada saat ring hijabnya dikenakan ya. Nah, jadi ujungnya harus disembunyikan di bawahnya kembar. Teret. Nih guys. Nih, dari depan, dari belakang dia akan kelihatan kayak gini. Kalau misalnya teman-teman mau mendukung keindahannya, bisa sih kayak dicat gitu ya, di vernis atau di set sama kutek yang warnanya senada sama ringnya. Tapi biasanya kalau saya sih saya biarin aja kayak gini. Nah, terus ini saya tunjukkan ya. Ini mungkin ada beberapa teman-teman yang sukanya itu pakai pasmina. Mbak Kiki, saya pengen banget pakai ring hijab, tapi saya itu pakai pasmina. Bisa nggak sih pakai pasmina gini? Dikasih ring hijab, karena kalau dia kain pasmina kan tebel ya, paling cuma satu sisi, cuma bisa dipasangin ring hijab 1 biji. Nah, ini bedanya ya teman-teman. Kalau nggak dibikin 4 ring hijabnya, misalnya teman-teman cuma bikin 2 aja ya, itu potensi ringnya akan merusut atau melorot itu besar. Tapi kalau teman-teman bikin 4, nanti bisa dibuka kayak gini ya. Nah, kalau diperhatikan ringnya akan membentuk lengkungan. Nah, lengkungan inilah yang akan menjaga kainnya tidak melorot ya. Nah, ini bayangkan kalau dia masih lurus gini, dikasih satu kain gini ya. Nah, emang sih kelihatannya bisa nempel ya, tapi makin lama dia akan makin mundur. Nah, beda kalau misalnya ringnya itu dibuka kayak gini ya. Ini kainnya ini akan ketekan atau membentuk lengkungan dan dia akan susah melorot ya. Kebayang ya guys. Nah, sekarang saya bakalan sharing kalau misalnya pakai pasmina, bisa nggak sih dikasih ring jilbab? Masa harus beli jilbab baru mbak agar aku bisa memakai ring hijab dari koleksi Kiki? Oh tidak, pakai ini juga bisa ya. Caranya adalah guys, nah ini kan nanti dikasih peniti ya di bawahnya, biasalah ya. Terus ini kita ambil ujungnya yang satu aja. Jadi kan pasmina itu ada lebar gini set gini ya. Kita ambil satu aja ujungnya set. Lalu kita masukkan ke dalam ringnya.
Jadi cuman satu sisi. Oke, set. Masukkan. Teret. Dan kita pun sudah memakai ring hijab di Fasmina. Bagaimana guys? Gampang kan caranya? Iya cuman gitu doang. Jadi tuh ya. Ini bagian bawahnya jadi gini. Red. Bagian atasnya kayak gini. Gimana? Fasmina kita yang panjang pun bisa bergaya dengan ring hijab. Jadi yang kemarin ragu-ragu beli karena takut harus beli kerudung lagi ya, nggak usah ragu guys, langsung aja dipakein di Fasmina kita juga bisa. Oke. Ya udah dipakai gini aja ya. Kalau ada yang mau pesan juga boleh ya, Rp65.000. Kalau pesannya di Mbak Admin beli 5 bonus 1. Kalau beli di Shopee juga bisa sih, tapi kalau di Shopee nggak ada diskonnya ya. Oke, sekarang menjawab pertanyaannya Mbak Ting Ting yang mau nanya, Mbak, aku tuh pengen bikin bros gini yang panjang ya. Nih, anggaplah tadi teman-teman sudah bikin rangkaian yang kayak gini kan, ya. Nah, kalau mau nambahin gimana Mbak? Nah, ini rangkainya udah ada, terus kita potong lagi-lagi kawat super. Satu tarikan tangan. Hai Nana. Nah, pengen pulang kampung. Ya Mbak In kangen lah sama saudaranya, neneknya, teman-temannya. Nana kangen. Nana lagi kangen guys. Soalnya Mbak Endang kesayangan Nana lagi pulang kampung. Jadi Nana sedih. Oke, selanjutnya kita masukkan ya kawatnya ini ke dalam rangkaian bros. Jadi maksudnya dimasukkan tuh gimana? Ini kan sudah ada bros jadi ya. Anggap yang tadi teman-teman bikin buat ring hijab itu loh, sebelum dia dipasang sama dipasang ke dalam ringnya itu. Terus habis gitu dimasukkan atau dililitkan aja kawat satu tarikan tangan di salah satu rangkaiannya. Ini ya, kawat dari atas naikkan ke bawah sampai di bawah sini, naikkan lagi ke atas. Nah, terus kita uji coba, ting 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 ting. Loh, nggak ceplok. Oke. Terus habis gitu ini kemudian kalau kita mau tambahin bunga ataupun pertanyaannya Mbak Ting Ting, Mbak saya mau bikin satu kotak boleh ya. Nah ini caranya dikasih tang ya, terus teman-teman puter dulu. Nah, ini puter. Nah ini nanti jadi seperti paku ya, jauh lebih mudah ketimbang teman-teman bikin dikasih lempengan dulu, terus lempengannya dikasih ringnya disambung, itu juga bisa sih ya. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat caranya kayak gini, nanti dia jadi kayak paku ya, lurus straight. Nah baru di sini kita kasih rangkaian yang nomor 2 atau bikin rangkaian lagi. Misalnya anggap kita mau kasih bunga ya toh. Nah ini kita kasih bunganya, set. Lalu kita kasih, Nana nggak boleh gitu-gituin nanti rusak. Ayo papa marah loh. Nggak boleh ya. Terus ini dikasih mutiaranya. Guys maaf. Ini lo guys. Nah ya, ini diginikan. Set. Nah terus dimasukkan lagi ke bawahnya. Diatur ya supaya kawatnya nggak kelihatan dari atas. Set. Nih ya, nih dia jadi cuma bunga satu gitu. Nah jadi kalau teman-teman mau bikinnya kayak bunga-bunga jauh-jauh ya tinggal di kawatnya dijauh-jauhin. Apa? Kanan atau kiri? Kiri. Kok nggak ada? Nah terus diputar lagi. Kiri. Ada deh. Nah terus dia jadi kayak terpisah ya.
Nah ini kalau misalnya mau bikin kalung. Nah ini begitu dipakai dia nggak terlalu kelihatan sih perkawatannya. Ini adalah sebuah tips yang lebih mudah dibandingin kalau teman-teman. Nah sebentar lah, mama masih ngajar, nanti lagi ya. Oke, tunggulah sebentar ya. Sudah mau jam 10 kayaknya nih. Terus, nah boleh Nana mau ngapain boleh. Nah ini nanti kalau teman-teman mau bikin ini nggak terpisah, maka kawatnya ini tinggal disisip-sisipin mutiara di pinggir-pinggirnya. Padahal supaya apa? Supaya kayak mutiaranya itu saling menopang ya, sehingga dia kayak memanjang gitu. Padahal sih sebenarnya dia kawat yang berbeda-beda. Dah kayak deh bikin rangkaian tadi yang pertama. Berarti kalau ini mau dibikin kayak ala-ala juntai rambut bisa ya mbak? Bisa, bikin aja akar-akar cinta dulu. Lihat di video tutorial yang sebelumnya. Terus nanti sisa kawat akar-akar cinta itu disambung ke rangkaian yang panjang ya. Kayak gini ya, misalnya di sini deh mau dibikin akar-akar cinta. Bisa, nggak usah cemas. Ini caranya bisa. Oke, ini dilipat dulu guys. Dijepit. Makasih Mbak Ina. Nah, terus ini diputar. Ya. Terus set dikasih lagi di sini. Biarnya kuecil. Nah, ini di sini jepit terus diputar. Teret, ya. Nah, misalnya teman-teman mau bikin blosnya tuh yang beda gitu ya. Caranya sih sama. Nih, set. Terus di sini. Nah, dia jadi memanjang. Nah, dia jadi kayak manjang ya. Gimana, gampang kan ya? Nah, sudah 1 jam guys. Mudah-mudahan tips-tips yang dibagikan di minggu terakhir ini bisa bikin teman-teman semangat ya, terutama yang nggak menghabiskan liburan dengan berbagai kegiatan alias di rumah saja. Jangan bersedih hati, di rumah pun kita bisa tetap produktif dan bikin-bikin macem-macem ya. Mbak, kalau buat paling pinggir ya, kalau paling pinggir sama Mbak ya konsepnya. Nanti Mbak gini set, giniin dulu, diputar. Tuh kan dia jadi kayak bikin ring. Tuh, jadi nanti misalnya mau dikasih jepit atau mau dikasih rantai, caranya kurang lebih seperti itu. Nah, tapi nanti tak tambahin kembang guys ya. Kayaknya kalau kalung kok kurang laku ya di saya. Terima kasih sekali sahabat bikin-bikin pagi-pagi yang sudah nonton dari tadi. Kalau ada pertanyaan bisa ditinggalin di kolom komen ya. Kalau nggak ada yang nggak jelas nanti ditulis aja di situ. Nanti kita bisa bikin jadi materi buat minggu depan. Atau bisa saya jawab langsung di kolom komennya. Nah, kalau pengen belanja tapi gimana dong, jasa pengiriman udah pada libur ya kan? Oh tenang ya, sebenarnya kalau sekarang sih emang nggak bisa, tapi insya Allah kita akan buka lagi di tanggal 26 April. Jadi teman-teman yang sudah pengen belanja ya ditulis aja sekarang atau bilang aja ke Mbak Admin Koleksi Kiki dulu sekarang ya. Tapi nanti minta dikirimnya pas sudah buka lagi, paling nggak biar nggak kelupaan. Tuh kan, gimana tuh guys? Oke banget guys, buat ini juga oke ya. Selamat berlibur lebaran buat semua teman-teman. Kami segenap kru Koleksi Kiki juga mohon maaf lahir dan batin ya. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Mudah-mudahan di hari yang fitri ini ada banyak kebahagiaan, keberkahan, dan rezeki ya buat kita semua. Sampai ketemu minggu depan guys. Dadah.